Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran online di tahun 2020-2021 di semester genap mata pelajaran fikih kelas 8. Mudah-mudahan di semester genap ini kita lebih fokus, kalian lebih memahami dan mendalami materi, karena pada semester inilah penentuan kalian untuk kalian bisa naik ke kelas 9. Siswa sekalian, baik, kita awali, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di pembelajaran ini. Baik, siswa sekalian, pada pertemuan yang pertama ini kita akan bahas pada bab 1, yaitu peduli kepada sesama dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, apa itu sedekah, hibah, dan hadiah? Kita akan bicarakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama dulu adalah mengenai sedekah. Nah, sedekah itu kalau kita lihat dari pengertiannya adalah secara bahasa, sedekah itu berarti atau berasal dari kata sidik yang berarti benar. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga, maupun kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau jihad fisabilillah yang semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedekah. Jadi sedekah itu adalah pemberian ya yang berupa harta atau apa saja kepada orang lain, baik kepada fakir, miskin, keluarga, kerabat, atau kita berikan untuk orang yang berjuang di jalan Allah yang semata-mata bertujuan adalah hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedekah. Nah, jadi sedekah itu adalah merupakan amaliyah yang sangat baik kita amalkan di dalam hidup ini, karena pada hakikatnya apa yang ada di dunia ini, apa yang kita miliki diberikan kepada kita itu adalah bukan milik kita, tetapi adalah titipan daripada Allah untuk kita kelola, kita kembalikan lagi ya di jalan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa redha dengan kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak akan selamat tanpa ada rahmat yang diberikan Allah kepada kita dan juga ridha Allah yang diberikan kepada kita. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjut. Yang kedua adalah hukum sedekah. Nah, hukum sedekah pada dasarnya adalah yang pertama sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat mendekati kewajiban. Adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada kita. Nah, itulah ya hukum sedekah. Jadi sunnah muakkad, bukan sunnah biasa, sunnah yang dianjurkan atau diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam keadaan tertentu ya hukum daripada sedekah ini bisa berubah menjadi wajib. Nah, kenapa? Kalau ya dilihat daripada situasi dan kondisinya. Contoh misalnya ada seorang musafir yang lewat di depan rumah kita, kemudian dia kehausan, ya kemudian dia mampir
ya, kepada kita untuk meminta air minum kepada kita. Nah, maka bagi kita memberikan air minum kepada orang yang sedang kehausan tadi, itu adalah termasuk sedekah yang wajib hukumnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menolongnya, maka orang tersebut akan kehausan dan bisa mengakibatkan ya kematian. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu dalil-dalil tentang sedekah. Nah, yang pertama ya, dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Al-Quran surah Yusuf ayat 88. Nah, jadi ya di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 88 ini Allah memerintahkan kepada kita ya untuk selalu bersedekah ya, dan juga Allah tidak membiarkan begitu saja ya, nanti Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah dengan balasan yang berlipat ganda. Di dalam Al-Quran ya, di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, barang siapa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah, maka Allah akan memperlihatkan atau memberikan ganjaran pahala. Dan sebaliknya juga, apabila kita berbuat kejahatan, keburukan, berbuat dosa, sekecil biji zarah pun Allah akan membalas balasan juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siswa sekalian yang berbahagia, ya baik kita lanjutkan. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis riwayat Muslim. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. Illa min salasin min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Yang artinya, bila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 perkara yang bisa menyelamatkannya. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, bila seseorang meninggal dunia atau anak Adam meninggal dunia, maka putus segala perbuatannya di dunia. Artinya dia tidak bisa berbuat kebaikan lagi. Nah, kecuali kata Nabi 3 perkara yang bisa menyelamatkannya di alam barzah atau di alam akhirat. Nah, apa? Yang pertama adalah sedekah jariah, yang ketika dia hidup dia selalu berbuat kebaikan, ya, bersedekah kepada orang lain, mengerjakan ibadah dan mengerjakan amaliyah lain. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang ia berikan kepada orang lain berupa ilmu apa saja, ya, baik ilmu umum, ilmu agama yang kita berikan kepada orang-orang, kepada siswa, kemudian siswa itu mengamalkan ilmunya ya untuk bekerja dan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain lagi, maka selama ilmu itu dipergunakan oleh orang yang kita berikan, maka selama itulah amal atau istilahnya sedekah atau pahalanya mengalir kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya atau mendoakannya.
Nah, siapa yang anak yang soleh ini? Tentunya adalah anak yang berbakti ketika kita hidup di dunia, dan juga dia ketika kita sudah meninggal, dia selalu mengirimkan doa-doa merupakan ya Fatihah atau doa-doa ibu bapak, atau dia bersedekah kepada orang lain yang diniatkannya adalah untuk almarhum bapak dan ibunya. Maka selama anak yang di dunia ini yang kita tinggalkan berbuat baik hanya untuk ya kebaikan bapak dan ibunya yang meninggal, ya yang dia niatkan atau perbuatannya di dunia itu, selama itulah ya pahala kita mengalir karena kita mampu mendidik mereka ketika kita hidup di dunia. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Yang keempat, rukun sedekah. Nah, jadi sedekah ini ada rukunnya. Nah, rukun yang pertama adalah orang yang memberi sedekah. Artinya di sini adalah orang yang mampu bersedekah. Nah, yang kedua adalah orang yang diberi atau orang yang menerima sedekah. Siapa orang yang menerima? Tentunya adalah orang yang perlu kita bantu, seperti fakir, seperti miskin, seperti orang-orang yang musafir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ijab dan kabul. Apa itu ijab dan kabul? Tentunya adalah ijab itu adalah perkataan orang yang bersedekah, ya nih sedekah saya misalnya, tolong diterimakan. Maka yang menerima sedekah tadi, aku terima pemberian bapak atau pemberian ibu atau pemberian ya saudara kepadanya, atau dia mengucapkan terima kasih atas pemberiannya, itu juga termasuk adalah perkataan kabul. Kemudian yang keempat adalah barang yang disedekahkan, yang tentunya barang yang disedekahkan adalah barang yang bermanfaat, bukan barang yang sudah sia-sia atau tidak dipergunakan lagi disedekahkan. Kenapa? Karena ini akan berakibat ya kepada yang memberi sedekah itu. Ada satu cerita ya, yang pernah saya alami. Ketika itu ada tetangga, ada orang yang bercerita kepada saya ya tentang tetangganya. Dia bercerita begini. Nah, saya tidak menyebutkan siapa orangnya, siapa namanya, karena itu termasuk aib orang lain. Tapi ini adalah merupakan suatu pelajaran bagi kita semua yang mendengarkan. Nah, orang itu ceritanya adalah ketika dia hidup bertetangga dengan orang lain, dia juga senang bersedekah kepada orang lain, tapi barang-barang yang disedekahkan itu adalah barang yang sisa atau barang yang sudah bekas. Nah, suatu ketika orang tersebut ya berangkat haji karena sudah sampai waktunya, dia berangkat haji sampai ke Mekah sana, dan dia terkejut. Terkejut kenapa? Kenapa setiap kali makan dia makanan ini adalah makanan sisa, dan baunya pun sudah berubah menjadi yang sudah lama atau istilahnya basi tadi. Kenapa? Karena waktu hidup di kampung atau waktu dia belum berangkat haji itu, dia bersedekah suka yang sisa-sisa, kayak makanan sisa yang sudah 2-3 hari di dalam kulkas, dia kasih kepada tetangga. Bahkan juga dia pernah memanggil saya ke rumah untuk memimpin pengajian, kemudian memimpin sholat hajat karena dia mau berangkat haji. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya tidak dikasih apa-apa. Nah, sebenarnya saya tidak juga mengharapkan amplopnya, tapi adalah isi amplopnya yang saya harapkan. Ya, siswa sekalian yang berbahagia, jadi kita hidup ini jangan terlalu pelit. Ya, kita harus murah ya, tangan kita selalu memberi, karena ya apa yang kita berikan kepada orang itu ya berupa harta atau berupa apa saja, itu mendoakan kita. Jadi ceritanya begini, saya pernah membaca bahwa ketika harta itu atau uang itu di tangan kita ya, kemudian kita sedekahkan, harta tadi berkata atau berbicara, kita kadang mendengar dia berbicara. Seperti apa dia berbicara? Katanya ya, dulu
aku adalah musuhmu. Artinya sebelum disedekahkan tadi, aku adalah musuhmu, tetapi aku sekarang adalah menjadi pembelamu, temanmu. Nah, jadi makanya kalau kita lihat, tidak jarang orang yang mempunyai harta yang banyak itu, kalau tidak bisa menggunakan dengan baik, dia bisa menjerumuskan dirinya sendiri. Coba kita lihat ya, orang yang hartanya berlimpah, kemudian dia berbuat maksiat, ya karena apa? Godaan hartanya tadi, maka dia dipenjara atau ya dia disakiti orang. Tetapi kalau kita berbuat baik, misalnya kita sedekahkan kepada orang, kita membangun masjid, misalnya membangun pesantren, yang membangun tempat-tempat ibadah lainnya, ya atau membangun jalan, maka itu akan menjadi teman kita, pembela kita. Nah, jadi katanya ya, saya kemarin adalah musuhmu, sekarang adalah menjadi pembelamu nanti pada hari kiamat. Siswa sekalian yang berbahagia, baik yang kelima atau yang terakhir adalah bentuk-bentuk sedekah. Nah, apa saja yang menjadi bentuk sedekah itu? Pertama adalah bersedekah dengan harta atau uang. Ini yang utama, yang paling afdal kalau kita memiliki harta atau memiliki uang. Nah, berapa besarnya? Tentunya adalah menurut ya kemampuan kita. Tapi jangan juga kita merasa mampu ya, mampu karena kita memiliki uang banyak, ya bersedekah cuma Rp1.000, tidak ada artinya. Nah, tapi kalau orang yang tidak memiliki uang, seperti misalnya pengamen, seperti pemulung, dia bersedekah Rp1.000 kepada orang lain, itu nilainya lebih banyak daripada orang kaya bersedekah 1 juta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang kaya yang memiliki harta miliaran itu, uang 1 juta itu tidak ada artinya. Tetapi bagi pengamen, bagi pemulung, ya uang 1.000 itu sangat besar. Kenapa? Dia mendapatkan uang 1.000 itu, dia mencari ya makanan, atau istilahnya mencari benda-benda yang bekas yang ia jual itu berkilo-kilo banyaknya, baru mendapatkan hanya uang Rp1.000. Nah, kemudian yang kedua, ya boleh bersedekah itu dengan ilmu, yaitu yang tentunya adalah ilmu pengetahuan. Nah, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Jadi berbahagialah bagi seorang guru yang mendidik ya anak-anak bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah mereka mampu nantinya berkembang hidup dengan baik. Dia mampu bekerja di tempat-tempat yang ia inginkan karena ilmu. Jadi ya berbahagialah sekali lagi kepada orang yang memberikan ya ilmu, atau istilahnya orang yang mengajar ya, atau orang-orang yang menjadi guru. Kemudian yang ketiga adalah dengan tenaga. Jadi kalau tidak bisa kita dengan uang, kita dengan ilmu kita tidak punya, dengan tenaga. Nah, jadi dengan tenaga artinya tadi tenaga yang kita miliki ini, kalau orang memerlukan tenaga kita, ya maka kita berikan, atau kita berikan pertolongan kepada orang yang memerlukan tenaga kita. Contoh misalnya, ya ada orang lewat depan rumah kita, kemudian dia terjatuh, ya maka kita tolongi, kita angkatkan barang-barang yang jatuh tadi. Kemudian kalau dia pakai motor, kita betulkan motornya, kita dirikan motornya. Nah, kemudian kalau orang tadi ya istilahnya sakit, ya kemudian kita berikan pertolongan ringan, ya kemudian kalau dia sedang kelaparan kita kasih makan, kalau dia sedang kehausan kita kasih minum. Yang jelas ya tenaga kita itu bisa kita manfaatkan untuk berbuat baik. Nah, kemudian yang keempat, dengan pikiran, saran, dan masukan yang baik juga termasuk sedekah. Jadi kalau orang memerlukan pemikiran kita, ya kita berikan. Kemudian kalau orang minta saran kepada kita sarankan bagaimana yang baik. Kalau orang minta masukan, kita akan berikan masukan kepada mereka. Bahkan kalau ada orang misalnya ya sedang mencari
keluarganya, dia tersesat, dia tidak ketahui jalan, kita berikan, atau istilahnya tadi kita ya tunjukkan di mana tempat yang ia cari tadi. Ini yakin ya akan menolong kita. Kenapa? Ini adalah merupakan pengalaman saya sendiri ya, karena sebelum saya berangkat haji, saya sering mengantarkan orang ya, orang yang tersesat. Kemudian saya berangkat haji ya, ke Mekah sana, saya juga ditolong orang. Jadi kita kesesat jalan, orang yang menunjukkan jalan, atau istilahnya orang yang mengantarkan kita kepada tempat yang kita cari tadi. Jadi luar biasa ya, luar biasa ini. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita tidak bisa ya bersedekah dengan harta, dengan uang, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pemikiran, adalah dengan sikap yang baik juga adalah sedekah. Nah, jadi yang kelima, dengan sikap yang baik kepada orang lain juga adalah sedekah. Jadi kita berusaha, walaupun kita sakit, ya kita banyak masalah, tapi ketika kita di depan orang, kita berusaha, kita bersikap baik, ya. Bahkan kata Nabi, senyum yang kita sampaikan kepada orang lain adalah merupakan sedekah. Atamussamuka fi wajhika, sedekah. Senyum yang kamu ya berikan kepada orang lain adalah merupakan sedekah. Siswa sekalian yang berbahagia, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelumnya ya Bapak ingatkan kembali, kalian selalu belajar di rumah karena semester genap ini adalah semester penentuan kalian. Apakah kalian itu akan layak nanti naik ke kelas berikutnya, ke kelas 9, atau kalian tinggal di kelas 8 saja. Dan juga ya saya ingatkan, kalau diberi tugas jangan kalian tidak mengerjakan. Nah, baik itu ya tugas-tugas berupa ya materi atau berupa istilahnya soal-soal, atau tugas berupa ya praktek, kalian harus kerjakan. Kenapa? Karena kalau kalian tidak mengerjakan, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai. Bila kalian tidak mendapatkan nilai, berarti nilai di raport kalian kosong. Apabila nilai kalian di raport kosong, berarti kalian tidak bisa naik kelas. Demikian Bapak akhiri ya, Bapak tutup dulu dengan ucapan hamdalah. Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.